Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dan selalu bisa melakukan semua amal ibadahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin. Ya, untuk kelas 10 tugas yang kedua ya. Kan kemarin sudah tugasnya adalah menulis ayat ini ya. Udah kan? Ya. Kalau sudah kalian tulis ini sudah semua, tugas berikutnya adalah ini ya, merangkum atau mencari isi atau kandungan dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon dan kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Jadi kita setiap orang itu harus selalu bersifat suudzon, berpikir yang baik kepada yang lain, tidak suudzon, dan selalu bisa menjaga diri untuk tidak melakukan suudzon ya. Ini ada sedikit gambaran tentang apa sih itu suudzon, apa sih itu tajasus. Nah, itu kan ada lafaz tajasus ya, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain ya. Dan itu ada ghibah. Ghibah itu adalah menggunjing orang lain ya. Ini nanti bisa kalian rangkum ya. Itu ada 2 hadis, itu boleh kalian tinggal, boleh ya. Berikutnya nah ini guys, berikutnya nih ya. Dalam paragraf ketiga itu ada di antara penyebab utama suudzon. Nah, ini juga ditulis nanti ya. Yaitu mencari kesalahan orang lain dan ghibah. Ya. Karena apa? Rasa bencinya kepada orang lain yang menyebabkan ada rasa untuk fitnah, ghibah dan suudzon tadi. Dan ini sangat berbahaya ya. Lalu ini yang paragraf keempat itu fitnah. Ini juga nanti kalian rangkum ya, tidak usah semua ditulis, hanya dirangkum saja. Jelas? Ini kalian stop dulu, rangkum dulu. Lalu yang berikutnya ini tuh yang di atas, di bedanya antara ghibah dan fitnah itu tuh ya, kalian rangkum.
Ya, lalu pada paragraf kedua itu kan kita diperintahkan untuk bisa mengontrol diri atau mujadah nafas dari apa? Perbuatan dosa. Seperti apa? Ya tadi, ghibah dan fitnah. Ya itu makanya kita harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol nafsu kita untuk berbicara yang ghibah, yang bohong. Ya. Itu yang kedua juga dirangkum. Ini yang ketiga juga dirangkum kalau bisa. Ya. Lalu ini yang bawahnya itu setiap orang muslim hendaknya itu bisa selalu berhusnudzon ke siapa aja. Yang pertama yaitu yang wajib kepada Allah dan Rasulullah. Ya, kepada Allah. Karena apa? Allah sudah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Dan yang lainnya kita tidak bisa tidak bisa tanpa Allah. Ya. Kedua, kepada kita sendiri dan kepada orang lain. Itu poin 1 tentang husnudzon kepada Allah. Ya, nanti ini juga dirangkum. Untuk hadisnya boleh ditinggal. Boleh. Jelas ya. Karena Allah itu maha sempurna, maha kuasa atas segala semuanya itu. Allah berkuasa. Yang kedua yaitu belum ya. Satu ini. Nah, wujud dari kita berhusnudzon kepada Allah ada 3 ini ya. Kita itu harus saling bertakwa kepada Allah. Ya. Seperti apa ya, kita meninggal semua yang dilarangnya dan menjalankan semua yang diperintahkannya. Tuh. Nah, itu yang poin A itu bertakwa, yang B ada berdoa, yang C ada ikhtiar dan tawakal. Ya. Ini juga nanti kalian rangkum. Ya. Khusus yang poin C itu setiap usaha tanpa dibekali dengan doa sia-sia. Dan pula kalau hanya berdoa aja tapi tidak berusaha ya sama aja. Jadi harus seimbang. Nah, ini nanti kalian rangkum ini ya. Itu ada perwujudan husnudzon pada Allah itu penting ini ya. Lalu yang berikutnya ya. Ini yang kedua. Tadi kan husnudzon kepada Allah ya kan. Ini yang kedua, husnudzon kepada orang lain. Ya, kita itu kan hidup berdampingan dengan orang lain. Alias makhluk sosial, tidak bisa tanpa orang lain. Ya. Makanya apa? Kita dengan yang lain usahakan ya selalu berpikir yang positif. Ya. Kalau kita begitu nanti insya Allah orang juga akan baik dengan kita. Ya. Tuh ya. Nanti ini juga dirangkum ya. Untuk hadisnya boleh ditinggal, tapi jika ditulis juga bagus. Ya. Nih. Ya, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada
orang lain. Lalu yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Ya, ini paling penting ini. Kalau dengan kita aja nggak percaya, tidak bisa yakin dengan kita sendiri, ya nanti juga repot. Ya, harus bisa berpikir yang baik dengan kita sendiri. Kita tuh baik, kita tuh bisa, nanti akan baik juga. Ya, ini juga nanti kalian rangkum. Ya, intinya harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Ya, karena Allah itu menciptakan orang itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan, dan itu semua saling melengkapi. Tidak ada yang tidak sempurna bagi Allah. Semua bisa. Ya. Lalu yang bawahnya ini itu ada hikmah atau manfaat dari mengontrol diri, ya, atau mujadah an-nafs. Ya, mengontrol diri dari apa? Dari perbuatan suudzon. Ya, itu ada empat itu juga ditulis. Lalu itu yang bawahnya ada manfaat dari berprasangka baik atau husnudzon. Ya, ini lalu ini ya. Oh, enggak usah. Nah, cukup. Ya, jadi itu aja sampai yang hikmah dari mujadah an-nafs. Dah. Itu tugas yang kedua dari saya untuk kelas 10 TB1, 10 TBSM 1, 2, 3, dan 4. Dan itu yang saya ajar. Selamat mengerjakan, semoga bisa maksimal ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.